بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga Bapak Ibu yang sedang menonton video ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit menyaksikan video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segera penyakitnya, dan sakit yang dialami itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu kata Nabi adalah kafarah dosa, penghapus dosa. Ya, baik. Materi kali ini yaitu tentang larangan keras untuk berkata dusta dan akhlak-akhlak buruk ketika sedang mengerjakan puasa, ya. Mengerjakan puasa. Karena ketika seseorang berpuasa itu tidak hanya dia menahan lapar dan dahaga saja, tetapi semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Itu ya, lisannya dia tahan untuk tidak berbicara dusta, tidak berkata kasar, ya kan? Tangannya dia tahan untuk tidak melakukan keburukan, ya, memukul atau mencuri, ya kan? Begitu juga dengan kemaluannya, dia tahan untuk tidak melakukan hubungan badan ketika berpuasa di bulan Ramadan, ya kan? Masya Allah. Ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan orang itu fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, untuk meninggalkan makanan dan minumannya atau puasa. Ya, hadis Al-Bukhari. Ya, maksudnya ketika seseorang berpuasa dia masih dusta, masih bohong, ya, masih berakhlak yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Ya, bisa dibilang dia tidak dapatkan pahala ketika dia masih berdosa, berkata buruk, ya kan, berakhlak buruk, ya kan? Maka tidak ada puasa untuk dia. Ya. Dalam hadis yang lain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu, semua amal anak Adam, ya, amal soleh itu untuk dirinya. Ya, dalam hadis qudsi ini, illa siyama fa innahu li, kecuali puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung berikan pahala untuknya. Wasiyamu junnah, dan puasa adalah perisai. Maksud perisai di sini adalah perisai daripada api neraka. Ya kan? Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, dan ketika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, kata Nabi, jangan berkata buruk, ya. Buruk di sini adalah maksud berdusta, ya. Wala yaskhaf, jangan juga kelahi, ya, jangan bergaduh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Dan apabila ada yang mencaci, ya, atau menyerangnya, maka dikatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, yaitu di tangannya Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famis shaimi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu, hadirin yang Allah muliakan, itu lebih, ya, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah. Bau mulut kita nih kan, ketika kita berpuasa, bau mulut kita ini kan tidak enak, tidak sedap, ya kan, bau. Tapi ya, dalam hadis ini, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil misik, daripada parfum misik atau harumnya misik. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, ya, orang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, ketika dia buka puasa maka dia bahagia, ya kan? Ya, siapapun yang namanya buka puasa pasti bahagia, ya kan? Hilang dahaga, hilang laparnya, ya kan? Bahkan ada yang ketika berpuasa
ketika dia berbuka puasa langsung melahap es teh gitu kan, es Milo sampai 5 gelas ya, tahu isi sampai 10 kan. Insya Allah yang menonton video ini mungkin tidak ya, tidak ada yang begitu. Ya, ketika berbuka puasa tidak juga berlebihan, itu tidak boleh ya. Makanan yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Yang kedua, kebahagiaan yang kedua hadirin Allah muliakan bagi orang yang berpuasa, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, yaitu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dia akan berbahagia. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang tidak bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian masih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Ya. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Ya, namun berpuasa itu menahan diri dari berkata yang tidak bermanfaat dan berkata yang buruk. Ya. Itu atau berkata-kata kotor. Ya, jadi bicara yang tidak bermanfaat saja itu sebaiknya dihindari, ya. Apalagi berkata-kata yang kotor, yang tidak baik, ya kan? Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika, barang siapa yang mencaci kalian atau menjahili kalian, kata Nabi, faltaqul inni shaimun, maka katakan kepada orang tersebut, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika Anda ya dicaci, dijahili, ya, ada orang yang bersikap buruk kepada Anda, maka tidak usah dibalas dengan perbuatan yang serupa, tapi balaslah dengan perbuatan yang mulia dengan mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sedang berpuasa, ya, dicaci, dimaki, dijahili, maka kita katakan kepada dia, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini sunnahnya, tidak usah diladeni, ya, tidak usah diladeni, karena berpuasa itu menahan nafsu amarah, menahan syahwat, ya, menahan semuanya. Puasa itu kita perlu ingat tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi semua anggota tubuh dipuasakan. Mata tidak melihat yang haram, ya. Lisan tidak berbicara yang dusta atau berbicara yang kotor. Tangan tidak digunakan untuk memukul atau mencuri. Ya. Begitu juga dengan kemaluan tidak digunakan, ya, ketika itu untuk berhubungan badan, tapi ditahan, ya. Ditahan, jangan sampai berhubungan badan ketika bulan puasa bersama istri, tidak boleh, ya. Maka itu ada kafarohnya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan fakir miskin 60 orang, ya. Tapi sayang udah puasa setahun sekali tapi kita tidak berpuasa atau tidak menjaganya, kan rugi. Ya, masih dari Abu Hurairah, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atash." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maksudnya apa? Dia tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi sekali kalau Anda berpuasa tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga puasa Anda, ya. Tidak hanya nahan lapar dan dahaga saja, tapi semua dijaga, mata dijaga, lisan dijaga, tangan dijaga, ya, kemaluan dijaga, semua dijaga. Supaya kita benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan nanti dipanggil di surga melalui pintu Ar-Rayyan, khusus bagi mereka yang berpuasa. Ya, ketika orang-orang yang berpuasa ini masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan namanya, maka langsung ditutup pintu tersebut. Tidak ada lagi yang boleh masuk kecuali mereka yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa bagi mereka yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu mendapatkan maghfirah, ya, maghfirah atau ampunan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu besar pahala di bulan Ramadan ini. Banyak pahala yang Allah kasih kepada orang-orang berpuasa, ya. Kalau dia amalkan amalan sunnah, maka dikasih pahala fardu, Masya Allah, ya kan? Subhanallah. Kalau antum memberikan makan kepada orang yang berpuasa, buka untuk orang yang berpuasa, maka antum mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Subhanallah. Maha besar Allah, maha suci Allah, ya kan? Insya Allah kita niat, ya, untuk jaga puasa kita dan banyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.